Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, perkenalkan, nama saya Imadi Sukayasa dari kelas 3A program studi S1 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pembuatan aquaponik yang sederhana. Adapun alat dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk ini, itu yang pertama ada gelas plastik, khususkan untuk gelas plastik bekas. Kemudian ada ember, ini juga ember bekas. Dan yang ketiga ada nampan. Yang keempat ada penyambung pipa yang berfungsi untuk menyambungkan pipa nantinya. Kemudian ada pipa L, ini dipakai untuk menyambungkan pipa agar berbentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Dan ada lem ini berfungsi untuk merekatkan pipa yang disambungkan nantinya. Dan ada kapas. Nah, kapas ini berfungsi sebagai media tanam untuk bibit-bibit nantinya. Kemudian ada pecahan genting. Nah, jadi pecahan genting ini berfungsi sebagai filter agar airnya tetap jernih nantinya. Dan di sini ada penunjang. Ini berfungsi untuk menunjang pipa nantinya yang bertujuan untuk penempatan dalam tanaman nantinya. Kemudian ada bibit. Nah, bibit ini yang saya gunakan adalah bibit sayuran, yaitu sayur hijau. Kemudian ada pompa air. Nah, pompa air ini berfungsi untuk memompa air agar terjadi sirkulasi di alat ini. Kemudian ada wadah besar. Nah, ini berfungsi sebagai tempat penampungan air dan juga untuk meletakkan ikan. Kemudian ada pipa besar dengan ukuran 1 meter. Selanjutnya ada pipa kecil dengan ukuran kurang lebih 1,5 meter. Kemudian ada gergaji kecil dan juga spidol. Nah, baik, untuk proses pembuatannya akan dilanjutkan sebentar lagi. Baik, sebelum memulai pembuatan alat, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pembibitannya. Yang pertama kita persiapkan adalah nampan, kemudian ada kapas, dan yang selanjutnya ada bibit sayur dan ada sedikit air. Nah, penggunaan media tanam ini sebenarnya umum kita jumpai dalam praktik penanaman benih kacang hijau. Nah, jadi di sini saya mencoba menerapkan hal tersebut. Yang pertama yaitu kita letakkan kapas pada nampan. Nah, kemudian setelah kapas diletakkan pada nampan, kita isi air sedikit agar kapasnya tidak terlalu kering. Nah, setelah kapasnya basah, kita letakkan bibit sayur pada kapas tersebut. Baik, untuk perkecam bahannya kita akan melihatnya pada 5 hari ke depan. Jadi untuk bibitnya ini bisa kita simpan terlebih dahulu sambil kita membuat alatnya. Nah, baik, sekarang kita akan lanjut ke pembuatan alatnya. Yang pertama kita lakukan adalah mengambil pipa, kemudian kita
ukur menggunakan penggaris. Nah, untuk panjangnya ini teman-teman bisa bebas menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kebetulan yang saya pakai ini untuk alatnya yang kecil, jadi tidak terlalu banyak memakan tempat. Nah, apabila sudah ditandai menggunakan spidol, selanjutnya kita akan memotong pipa ini sesuai dengan ukuran yang sudah kita buat. Kita akan menggunakan gergaji kecil ini. Nah, baik, sudah tersedia 5 potongan pipa yang sudah kita ukur sebelumnya. Selanjutnya, sebelum memulai yang inti, kita lubangi dulu ember tersebut. Nah, teman-teman bisa menggunakan pisau, gunting atau sebagainya, namun dengan hati-hati. Nah, melubanginya pun agak berbeda, jadi di lubang itu bagian bawah dan bagian atas di sini.
Baik, setelah ember ini dilubangi, selanjutnya kita akan membuat penunjangnya atau sudah mulai masuk ke kerangka dasar. Pertama kita ambil penunjangnya. Sini sudah disiapkan 2 penunjang, dan selanjutnya diambil pipa yang cukup panjang, kemudian kita masukkan ke lubang yang ada di penunjang ini. Selanjutnya kita rangkaikan pipa L dengan pipa potongan tadi seperti ini. Kita rangkai di kerangka ini. Kemudian untuk merekatkan kita bisa menggunakan lem G atau lem pipa. Kita tunggu sampai kering. Dan kita rangkai juga pipa tadi sehingga berbentuk seperti ini. Kita sambungkan ke lubang di ember yang ada di atas. Tidak lupa kita isikan lem sebagai perekat. Nah, baik, untuk sementara kita biarkan dulu sampai kering. Selanjutnya kita akan lanjut melubangi pipa besar ini sebagai tempat meletakkan tanaman. Ini untuk melubangi pipa ini kita perlu menandainya terlebih dahulu, tergantung jumlah berapa lubang yang akan digunakan. Setelah ditandai, kita langsung melubangi pipa ini. Boleh menggunakan pisau ataupun gunting, tapi ingat tetap hati-hati.
Jadi pipa yang besar tadi sudah dilubangi menggunakan gunting dan juga bantuan dari pisau. Setelah itu kita masukkan penyambung pipa kecil ke ujung dari pipa ini. Nah, apabila sudah, selanjutnya kita akan merangkai pada alat yang ada di belakang. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Dan untuk merekatkan pipa ini agar tidak bocor ataupun mudah lepas, kita memakai lem G. Nah, baik, apabila sudah sesuai dengan keinginan, selanjutnya kita akan memasang bagian pipa pada ujung pipa yang kecil ini. Nah, sisa potongan pipa tadi dapat kita manfaatkan kembali untuk membuat salurannya, dan tentu saja menggunakan sambungan pipa L. Kita letakkan di sini. Ini hasilnya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita perlu mengambil wadah yang besar. Nah, wadah ini sebagai tempat air nantinya kita letakkan pada bagian bawah dari saluran pipa ini. Nah, tidak lupa juga kita akan meletakkan pompa air ini di dalam wadah besar ini sebagai pengalir air agar terjadi sirkulasi air pada produk ini.
Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah alat ini selesai, kita letakkan pecahan genteng pada ember ini yang berfungsi sebagai filter atau penampung kotoran nanti yang berasal dari ikan. Nah, untuk alat secara keseluruhan sudah selesai. Sekarang kita tinggal mengisi lubang-lubang pada pipa ini dengan gelas plastik yang di dalamnya sudah diisi dengan bibit sayur. Nah, baik, jadi selanjutnya adalah peletakan bibit dari sayur ke dalam gelas plastik. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan bibitnya agar tidak menunggu terlalu lama. Nah, jadi langkah yang harus kita lakukan sekarang yaitu yang pertama, melubangi bagian bawah dari gelas plastik ini menggunakan gunting. Nah, ini berfungsi sebagai tempat keluarnya akar serta bertujuan untuk agar aliran air mampu masuk menuju ke tumbuhan. Nah, setelah selesai dilubangi, selanjutnya kita tinggal meletakkan bibit yang sudah dibuat sebelumnya ke dalam gelas plastik.
Nah, setelah selesai diisi oleh bibit sayurnya ini, kita akan meletakkan bibit-bibit ini ke lubang-lubang pada pipa ini. Letakkannya seperti ini. Ini juga sudah merupakan bibit yang sudah dikembangkan. Nah, sedikit catatan untuk teman-teman, jadi produk ini akan lebih efektif jika tumbuhan yang hendak dikembangkan itu merupakan tumbuhan air, misal seperti kangkung. Nah, kebetulan karena tumbuhan yang saya ambil ini adalah sayur hijau, jadi teman-teman perlu menambahkan beberapa atau sedikit tanah pada botol plastik ini sebagai daerah penyebaran akar pada tumbuhan ini. Nah, dengan penambahan tanah ini, hal tersebut akan membuat sayur ini akan menjadi lebih cepat besar, karena sayur ini bukan merupakan tipe sayuran air, tapi merupakan tipe sayuran tanah. Jadi tumbuhnya ini pada tanah, sehingga jika diletakkan di air saja tanpa ada sedikit tanah saja, maka tumbuhan ini akan lama sekali untuk tumbuh. Jadi sedikit catatannya itu, kita perlu menambahkan tanah pada ke dalam gelas plastik ini agar tumbuhan sayur di dalamnya itu dapat tumbuh dengan baik. Nah, baik, sekian untuk pembuatan produk ini. Mengenai hasilnya akan diperlihatkan berikut. Baik, jadi seperti inilah hasil dari pembuatan aquaponik sederhana. Dimana di sini saya sudah membuat 2 produk, dan sebagai pembanding untuk yang wadah berwarna hijau tersebut terisi ikan dan yang satunya lagi tidak berisi ikan, agar nanti dapat terlihat hasil yang akan diperoleh. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya secara pribadi mohon maaf apabila dalam penyampaian langkah-langkah maupun tindakan saya yang tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Parame Santi, Om Santi 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 Om.